Saya jelaskan nanti ya, waktu, hampir kita selesai, perkuliahan hari ini, gitu. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang sejarah kuliner Indonesia, ya. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah kuliner Indonesia, ya. Nah, kalau kita melihat ya, wajah perkembangan industri kuliner Asia saat ini, ya, kita bisa berkaca pada masakan-masakan negara-negara di Asia, ya. Contoh masakan Jepang, ya. Masakan Jepang juga terus berkembang sejak zaman dulu sampai sekarang. Lalu ada masakan Thailand, lalu ada masakan Korea. Nah, ada beberapa studi ya atau penelitian tentang kuliner masakan di Asia. Nah, ini adalah beberapa contoh uh, literatur ya tentang masakan Jepang, lalu ada masakan Thailand, lalu ada masakan Korea, ya, sampai masakan Taiwan dan masakan lainnya. Ya, jadi ini adalah literatur-literatur yang membahas tentang perkembangan kuliner di Asia. Indonesia merupakan bagian dari negara Asia, ya. Nah, Indonesia ini terdiri dari berbagai banyak pulau, suku, provinsi yang ada di Indonesia, ya. Nah, kalau kita lihat ini Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah, ya. Makanya waktu Indonesia dijajah, ya, itu juga kebanyakan alasan Indonesia dijajah itu karena rempah-rempah kita. Karena orang-orang asing, mereka di negaranya tidak memiliki rempah-rempah sekaya kita, sehingga mereka ingin mengeksploitasi rempah-rempah yang ada di negara kita. Ya, rempah-rempah ini tersebar di seluruh pulau, ya. Cuman kalau misalnya kita lihat ini ya, yang berwarna merah itu adalah daerah-daerah yang memiliki rempah-rempah yang sangat melimpah, gitu ya. Lalu yang diikuti dengan warna orange, lalu diikuti dengan warna hijau. Ya, kalau kita lihat ini semua hampir di semua provinsi itu hampir ada ya, banyaknya rempah-rempah. Nah, ini menurut dari penelitian Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan, lalu ada penelitian dari kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup gitu ya. Ini adalah jumlah bahan makanan yang terdapat di Indonesia. Ya, jenis serealia itu seperti biji-bijian gitu ya, padi dan lain-lain, lalu umbi-umbian gitu ya. Itu total ada 38.000 spesies di Indonesia. Wah, kaya sekali ya negara kita ya. Lalu ikan ada 1.400 spesies yang ada di negara kita. Buah-buahan ada 450 spesies. Sayuran ada 250 macam. Kacang-kacangan ada 100 macam. Dan bumbu-bumbu lainnya ada 67 macam di negara kita. Luar biasa kaya ya. Nah, ini semua belum termasuk varietas tanaman dan hewan, baik yang tergolong liar maupun yang dibudidayakan, yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan makanan oleh masyarakat Indonesia. Ya, ini kita belum bicara ayam,
belum bicara sapi ya, ini baru, ikan, lalu tanaman-tanaman ya, jadi segitu kayanya negara kita. Nah, hal ini juga sejalan dengan perkembangan kuliner di Indonesia, ya. Di tahun 1925 ya, Indonesia itu baru memiliki 1.381 makanan yang tersebar di seluruh negara Indonesia, ya. 1.381 aja dibilang baru gitu ya. Nah, lalu di tahun 1967 ya, jumlah masakan khas kita, jumlah kuliner khas kita bertambah menjadi 1.600. Nah, lalu di tahun 2017 ya, jumlah kuliner di negara kita ini sudah mencapai 3.257. Wah, nggak kekurangan jenis makanan apalagi ya di negara kita, segitu kayanya. Ya tentu ini juga berjalan lurus dengan jumlah rempah-rempah dan bumbu-bumbu dan bahan makanan yang tersedia di negara kita. Nah, ini adalah beberapa literatur-literatur tentang kuliner Indonesia dari zaman dulu ya. Ini di sebelah kiri ada buku dari tahun 1859 ya. Siapa yang udah lahir di tahun ini? Pasti tidak ada. Ini zaman dulu karena negara kita masih menggunakan ejaan zaman dulu ya, jadi cara membacanya cukup membingungkan gitu ya. Nah, Eee, di sini kalau kita lihat tulisannya Kitab Masak-Masakan India ya. India ini bukan negara India ya. Dulu Indonesia itu terkenal disebut dengan Indisch ya. Indisch, dalam bahasa Jermannya, tapi beberapa orang juga sebutnya itu India. Ya, jadi bukan negara India tapi, adaptasi dari kata Indisch gitu. Makanya yang di tengah ini ada buku judulnya Indisch Cookbook ya, sebuah buku dari tahun berapa nih, nggak ada tahunnya ya. Jadi tulisannya 1.381 resep. Waduh, banyak sekali nih, pasti bukunya tebal banget ya. Nah, terus yang di sebelah kanan, oh ini mungkin ininya ya. Ini dari tahun 1904 nih dulu bukunya. Ini kuliner Indonesia waktu masih zaman kolonial, kita masih dijajah ya. Jadi masakan Indonesia itu banyak yang ter apa ya, bukan terinspirasi tapi terpengaruh oleh kuliner-kuliner negara yang menjajah kita ya. Contoh misalnya eh, kita punya makanan namanya bistik sapi gitu ya. Nah, bistik itu kan sebenarnya dari beef steak ya, dari makanan khas Eropa gitu. Lalu ada juga selat Solo. Nah, selat Solo itu kan juga dia bentuknya seperti steak dia. Lalu ada makanan kita perkedel ya. Perkedel itu dari bahasa Belanda, frikadel ya. Jadi sebenarnya masakan-masakan Indonesia itu memang tidak semuanya murni benar-benar masakan khas Indonesia, tapi ada yang terinspirasi atau terpengaruh dari masakan negara-negara yang pernah menjajah kita. Nah, lalu ini adalah buku tahun 1960-an, 1970-an gitu ya. Nah, di sini nama Indisch tadi sudah berkembang menjadi Indonesisch ya. Sudah mulai terbentuk kata-kata Indonesia di sini ya. Nah, lalu naik lagi lebih modern lagi tahun 1980 sampai 2000-an. Nah, ini mungkin beberapa dari kalian sudah lahir ya di tahun ini.
Ini adalah contoh-contoh buku-buku masakan Indonesia di tahun itu. Nah, ini yang sudah modern, yang sudah sekarang, ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kuliner Indonesia itu kalau kita bicara dari sisi alam, ya, tentu alam sudah menyiapkan rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang luar biasa kaya untuk kita olah menjadi makanan, ya. Lalu nanti akan kita lihat dari sisi sejarahnya, budaya, dan manusianya. Nah, ini adalah lapisan sejarah kuliner di Indonesia, ya. Dimulai dari sebelum abad 15 Masehi, ya ini masa kuno. Ini makanan-makanan itu dari bahan lokal, lalu adanya pengaruh dari Tionghoa, India, dan Arab gitu ya. Lalu di abad 16 sampai 18, nah ini sudah mulai masuk pengaruh Eropa, ya. Mulai masuknya bahan-bahan makanan dari benua Amerika, ya. Pengaruh kuliner Portugis di Malaka dan Maluku, lalu awal penyelidikan ilmiah bahan-bahan makanan, ya. Jadi memang rempah-rempah Indonesia, bumbu-bumbu Indonesia yang begitu kaya. Memang tidak semuanya itu asli dari tanah Indonesia, tapi ada yang dibawa oleh penjajah ke negara kita. Namun saking suburnya tanah kita, berbagai macam rempah-rempah yang ditanam di sini semuanya tumbuh subur, ya. Nah, lalu masuk di abad 19 medio pertama sampai abad ke-20, ya. Ini sudah masuk ke masa-masa Hindia Belanda, ya. Pengenalan dan penerapan sistem budidaya bahan-bahan makanan, mulai munculnya konsep kuliner Indische-Keuken, ya, masakan-masakan yang terpengaruh dari Belanda, dan penyelidikan ilmiah makanan itu terus berkembang. Nah, lalu ke masa Jepang sampai kemerdekaan, ya 1945 sampai 67, dari Indische-Keuken sudah mulai beralih ke nama kuliner Indonesia, ya. Sebenarnya Indische-Keuken itu ya artinya kuliner Indonesia, tapi masih menggunakan bahasa Belanda. Jadi sudah diindonesiakan menjadi kuliner Indonesia. Sampai kuliner masa sekarang gitu ya. Kuliner Indonesia itu antara identitas dan industri. Ya, identitas itu adalah makanan-makanan yang menjadi identitas setiap provinsi kita, setiap daerah kita. Sedangkan makanan yang sudah tingkatnya industri itu adalah makanan-makanan yang diproduksi secara manufaktur atau secara pabrik gitu ya, untuk untuk mendistribusikan makanan lebih merata ke seluruh Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contoh ya bukti sejarah akan masakan Indonesia, ya. Jejak budaya kuliner kuno Nusantara sejak abad ke-8 hingga 15 Masehi terekam dalam banyak prasasti, ya, berupa ukiran-ukiran di batu, lalu berupa bentuk-bentuk yang sudah menjadi batu, ya. Contoh ini adalah relief di Trowulan, ya. Nah, di relief ini terbentuklah gambar sawah. Nah, artinya pada zaman itu sudah ada konsep sawah. Mereka sudah menanam padi dan lain-lainnya. Lalu ini adalah dandang, ya. Dandang tahu ya untuk mengukus ya. Nah, ini adalah ukiran orang sedang mengukus nasi menggunakan dandang di Candi Mendut. Yang mana Candi Mendut ini terbentuk di abad 10 Masehi. Artinya di zaman itu sudah mengenal konsep mengukus dan sudah ada alat untuk mengukus yang disebut dandang. Ya, kalau kita lihat di gambar candi sebelah kiri ya ada orang yang sedang menyalakan api untuk dandangnya. Nah, di sebelah kanan ini adalah bentuk prasasti dandangnya, ya.
Bayangkan ya, zaman dulu orang mau mengukus aja itu kompornya segitu gede ya. Nah, lalu di Candi Borobudur ada relief tentang nasi tumpeng, ya. Artinya di zaman itu sudah mengenal konsep nasi tumpeng. Mungkin bukan nasi tumpeng seperti yang kita kenal sekarang ya, tapi nasi tumpeng pada zaman mereka. Yang berarti mereka itu sudah mengenal adanya makanan yang digunakan untuk selebrasi sesuatu dan dimakannya beramai-ramai. Kita lihat itu ada satu nasi yang menggunung di tengah-tengah dan banyak orang di sekitarnya. Artinya nasi tersebut memang akan dimakan untuk bersama-sama. Jadi ini adalah cikal bakal terbentuknya yang namanya nasi tumpeng seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kalau ini adalah makanan dan minuman, banyak didokumentasikan dalam naskah Jawa. Serat Centini, contohnya ini namanya bukunya Serat Centini yang ada 12 digit. Ya, sorry, 12 jilid kok digit sih. 12 jilid yang disusun dari tahun 1814 sampai 1823. Ya, ini terekam semua nih ya, didokumentasikan makanan dan minuman Nusantara. Nah, jadi kuliner Indonesia itu ya memang bukan kuliner yang benar-benar asli Indonesia. Tapi kuliner Indonesia ini merupakan gabungan atau campuran dari pengaruh Tionghoa, pengaruh India, pengaruh Arab, pengaruh Eropa, dan daerah suku-suku bangsa asli Indonesia. Nah, itu semua saling berkombinasi menjadi kuliner Indonesia yang kita kenal seperti sekarang. Ya. Nah, apa kata para ahli tentang kuliner Indonesia? Ada seorang, sorry, ada seorang sejarawan yang bernama Umar Khayyam, ya. Dia mengatakan, saya sering bertanya apakah haute cuisine atau masakan Indonesia itu bukan mitos saja. Apakah haute cuisine itu menjadi seperti itu bukan karena promosi, karena umuk orang-orang Perancis, karena ada mitos kehebatan negara tua, bangsa tua, dan budaya tua, jadi semua yang Perancis itu hebat, makanannya juga hebat. Ya, jadi dia ingin mengatakan apakah kuliner luar negeri atau internasional memang sehebat itu. Sedangkan kuisin Indonesia itu apa ya? Masakan Indonesia itu ya rendang, soto, gado-gado. Basis menu yang saya lihat di pesta perkawinan di Jakarta itu kan umumnya Jawa dan Minang. Ditambah beberapa makanan daerah lain seperti karedok dari Sunda, rica-rica dari Manado, coto Makassar yang dianggap the best oleh orang Indonesia sudah ada semua di situ. Sebenarnya kita tidak perlu menyebutnya adiboga. Good boga sajalah ya. Adiboga itu adalah KBBI dari kuliner. Ya, kuliner itu bahasa Indonesia yang benarnya itu adalah adiboga. Jadi menurut dia bukan adiboga karena kalau adi itu kan adalah bahasa Jawa ya. Adi itu artinya besar gitu ya. Jadi daripada kita menggunakan istilah bahasa Jawa karena yang mana itu sebenarnya kan kuliner Indonesia itu kan satu Indonesia gitu ya, bukan hanya Jawa saja. Maka dia bilang good boga sajalah ya, mungkin dia bercanda. Jadi adi itu kan artinya bagus ya. Ya good juga artinya bagus. Tapi daripada kita hanya menggunakan istilah Jawa sedangkan Indonesia itu bukan hanya Jawa, jadi gunakan bahasa bagus yang general gitu. Jadi sebutnya good boga atau bagus boga gitu ya. Lalu ada seorang sejarawan yang bernama Ong Hok Ham, ya. Apa perlu digalakan Adiboga Indonesia? Kalau untuk menarik turis dan membanggakan sesuatu, saya rasa perlu. Ya, masakan Indonesia yang enak itu perlu. Saya kira-kira mungkin lebih mengembangkan kekuatan kita pada
pada kekuatan one dish meal seperti soto, gulai, rawon, dan sebagainya. Kita harus mengembangkan itu sebagai tema utama. Selanjutnya kita pikirkan makanan tambahan apa yang cocok. Saya kira yang paling enak itu nasi dengan berbagai macam lauk. Sebenarnya masakan daerah kita banyak yang enak-enak dan masakan Indonesia itu kaya dari segi rasa. Nah, jadi ini adalah dulu dia berpikir bahwa apakah kuliner itu bisa menjadi salah satu daya tarik pariwisata? Mungkin zaman dulu belum, ya. Dulu pariwisata itu ya intinya destinasi wisata yang bagus, tempatnya bagus, penginapannya bagus, transportasinya bagus. Tapi zaman dulu kuliner itu hanya menjadi amenities atau hanya menjadi pelengkap bagi wisatawan yang sedang berlibur. Jadi kuliner itu bukan menjadi daya tarik wisata utama. Dulu kuliner itu ya hanya sekadar mereka mengisi perut untuk mereka menjalani kegiatan wisata mereka. Nah, dulu itu makanya si Ong Hokam ini bicara, apakah mungkin kuliner Indonesia itu untuk menarik turis? Jadi kuliner Indonesia itu menjadi daya tarik wisata, bukan hanya pengisi perut, seperti itu. Nah, kalau menurut dia itu makanan Indonesia yang bagus untuk dijual menjadi daya tarik wisata itu adalah makanan-makanan yang one dish meal, artinya uh, mungkin pengertiannya adalah main course ya. Jadi hanya satu makanan utama yang dihidangkan ke tamu seperti itu. Intinya adalah menurut dia masakan Indonesia itu semuanya enak dan kaya gitu ya, dan itu sangat berpotensi menjadi daya tarik wisata. Nah, lalu ada Iwan Tirta ya, ini adalah orang yang cikal bakalnya akan membuat batik yang kita kenal sekarang ya, batik Iwan Tirta. Dulu dia bilang adiboga kita sebenarnya bahannya ada, elemennya semua ada, cuman kreatif personnya yang belum. Kreatif person itu harus menguasai bukan saja sejarah Indonesia, tetapi juga ilmu bumi dan pertanian Indonesia, pengetahuan dan wawasannya luas. Misalnya lombok yang bagus itu dari mana, kangkung dari mana, dan sebagainya. Jadi menurut dia, di saat itu, Indonesia ini sudah menyediakan bahan-bahan dan rempah-rempah yang luar biasa kaya. Ya, nah lalu intinya adalah raw materialnya itu kaya, tapi pada saat itu orang-orangnya belum cukup kreatif untuk menggunakan bahan-bahan yang ada untuk menjadikan sebuah makanan yang luar biasa pada saat itu gitu ya. Jadi dia bilang yang butuh itu adalah orang-orang yang kreatif karena bahan-bahannya sudah disediakan oleh alam kita. Nah, lalu bagaimana kita menanggapi pendapat mereka gitu ya? Nah, ada yang namanya food studies atau sebuah pendekatan kuliner. Food studies merupakan sebuah kajian interdisipliner antara dunia akademik dengan populer. Jadi interdisipliner itu artinya ada lebih dari satu bidang studi ya yang menjadi satu untuk meneliti sebuah masalah gitu ya. Contoh misalnya ada ilmu marketing ya, ada ilmu marketing, lalu ada ilmu sosial. Nah, ilmu marketing itu kan ilmu yang mempelajari tentang pemasaran, marketing, dan lain-lain gitu ya. Kalau ilmu sosial, dia mempelajari tentang budaya, tentang orang, dan lain-lain. Nah, dua ilmu ini mereka bisa saja bersatu ya. Ilmu marketing dan ilmu sosial bersatu misalnya pada saat mereka ingin melakukan penelitian apa sih pengaruh ya, apa sih pengaruh budaya atau orang-orang yang ada di suatu daerah terhadap hasil marketing yang dilakukan sebuah perusahaan.
Nah, kalau seperti itu kan mereka menggabungkan dua ilmu ya. Dari sisi sosial mereka mempelajari tentang budaya dan kebiasaan orang-orang, tapi dari sisi marketing mempelajari tentang ilmu marketing di perusahaan tersebut. Nah, saat mereka gabungkan, maka itu akan menjadi sebuah penelitian yang kaya gitu. Nah, sama juga dengan food studies, ya. Ada sebuah ilmu tentang makanan, tentang kuliner. Nah, dikawinkan dengan berbagai ilmu. Tujuannya untuk melakukan penelitian dampak makanan terhadap ilmu-ilmu lain. Misalnya kita menggabungkan makanan tentang sosial ya gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui apa sih pengaruhnya eh, perkembangan kuliner terhadap kebiasaan makan orang-orang. Nah, seperti itu ya. Terus misalnya bagaimana sih pengaruh perkembangan dunia kuliner terhadap perekonomian di sebuah daerah. Nah, berarti itu kan mengkawinkan antara ilmu kuliner dengan ilmu ekonomi. Nah, itu adalah interdisiplin, menggabungkan dua atau lebih bidang ilmu untuk meneliti sebuah masalah. Nah, lalu merupakan kajian pengujian kritis budaya, sosial, dan lain-lain. Kajian ini secara keilmuan memiliki kekhususan yang memiliki hubungan dengan disiplin lain, seperti pertanian, gizi, seni kuliner, gastronomi, dan lain-lain. Dan di dalamnya melibatkan para ahli di bidang sains, filsafat, sejarah, antropologi, dan sosiologi. Nah, jadi tujuan dari food studies atau pembelajaran tentang makanan ini ya tujuannya untuk menghasilkan produk-produk kuliner menggunakan bahan-bahan lokal yang bisa memajukan perekonomian Indonesia melalui bidang kuliner. Nah, ini adalah contoh food studies ya yang dimiliki oleh negara Amerika. Nah, Amerika aja udah ada ya, tapi Indonesia belum ada. Jadi ada sebuah jurnal yang berjudul Food Culture and Society. Artinya di sini mereka ingin mempelajari tentang hubungan makanan, budaya masyarakat dengan orang-orang masyarakat. Seperti itu. Beberapa pertanyaan dasar dalam food studies, ya, apa dampak lingkungan terhadap makanan dan dampak makanan terhadap lingkungan? Bagaimana hubungan etika dengan makanan? Bagaimana makanan dapat menjadi penanda identitas? Apa yang menentukan apa-apa yang kita makan dan mengapa? Bagaimana makanan diolah dan disiapkan? Di mana batasan antara warisan kuliner yang otentik dengan yang ditemu ciptakan? Bagaimana persoalan makanan diintegrasikan ke dalam kurikulum? Ya. Oke, nah lalu ada istilah namanya foodscape. Ya, foodscape itu adalah rumusan konseptual dalam food studies yang mulai dipopulerkan penggunaannya oleh para pemikir food studies di tahun 1910-an. Melalui foodscape dibangun hubungan ya antara budaya makan manusia dengan wilayah di mana mereka hidup. Apa sih yang kira-kira membentuk kuliner di Indonesia? Ya, tentu geografi. Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau-pulau. Dan setiap pulau memiliki keunikan geografinya masing-masing. Ada pulau yang banyak hasil lautnya. Ada pulau yang justru banyak hasil pertaniannya. Ada pulau yang banyak hasil perkebunannya. Nah, geografi itulah yang mempengaruhi jenis kuliner yang ada di sebuah daerah di Indonesia. Lalu dari sejarah setiap pulau masing-masing, keragaman etnik atau orang-orang di daerah masing-masing, etiket kuliner, cita rasa yang dipertahankan ya. Kalau misalnya daerah biasanya makanannya lebih cenderung ke arah manis. Tapi kalau makanan-makanan di Sulawesi lebih cenderung ke rasa pedas gitu. Jadi itu cita rasa yang dipertahankan di setiap daerah. Nah, lalu tergantung juga dari resep-resep, teknik memasak, penyajian, bahan-bahan, dan lainnya. Itu adalah hal-hal yang mempengaruhi kuliner di Indonesia di setiap daerahnya. Nah, jadi kalau
identitas kuliner itu tentu dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan ya. Kalau budaya kita lihat dari sejarah, keragaman etnik, trial and error, inovasi, kemampuan, tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai. Sedangkan lingkungan itu geografi, iklim, bahan makanan lokal, kemampuan beradaptasi terhadap produk-produk makanan baru, sehingga menciptakan satu identitas kuliner berupa profil cita rasa, etiket, resep, fusion bahan makanan, zona iklim, gaya lama dan baru. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang sejarah kuliner Indonesia dari zaman penjajahan dulu atau bahkan sebelumnya sampai ada di prasasti dan relief sampai perkembangannya di masa sekarang. Dan kita juga sudah belajar apa saja sih unsur-unsur yang mempengaruhi sebuah kuliner di sebuah negara atau daerah ya. Nah, oke. Nah, eh untuk pertemuan kita minggu depan setelah UTS gitu ya, setelah UTS artinya pertemuan di minggu depan. Nah, saya ingin kita gantian ya. Saya ingin nanti kalian yang mempresentasikan. Jadi dari jumlah siswa ya, nanti saya akan bentuk kelompok. Setiap kelompok akan membuat presentasi tentang kuliner daerah yang saya tentukan. Ya, jadi setiap daerah yang saya tentukan, kalian harus mencari kuliner-kuliner khasnya. Ya, nah setelah kalian cari kuliner khasnya, lalu kalian tidak hanya mencari tahu namanya, tapi kalian juga mencari tahu fotonya seperti apa, lalu ini makanannya seperti apa, lalu bahan-bahannya seperti apa, lalu cara memasaknya seperti apa, dan kalau kalian bisa menemukan sejarah makanan tersebut terciptanya karena apa, seperti apa, itu akan menjadi nilai plus. Ya. Nah, nanti pada saat sudah saya bagi kelompok agar adil ya. Jadi biar nggak ada yang ngerasa wah si ini nggak kerja, si itu nggak kerja, yang kerja saya doang. Jadi intinya gini, nanti setiap orang, misalnya satu kelompok itu isinya ada 6 orang, misalnya ya 6 orang. Nah, setiap orang akan ditugaskan mencari 3 makanan, 3 makanan saja. Ya, artinya kalau satu kelompok mengerjakan semua tugasnya dengan baik, maka di presentasi kalian ada 18 makanan. Ya, nah dari situ akan kelihatan siapa yang membuat, siapa yang tidak. Jadi pada saat kalian presentasi, satu kelompok itu satu presentasi. Jadi semua materi-materi dari kelompok kalian dikumpulkan menjadi satu PPT saja. Tapi setiap pembahasan itu akan dibahas oleh orang yang membuatnya sendiri. Gitu ya. Jadi ini bisa ketahuan mana yang kerja dan mana yang tidak. Seperti itu. Nah, jadi di mata kuliah ini ya nantinya tidak ada ujian akhir. Nanti presentasi kalian itulah yang menjadi nilai ujian akhirnya. Sehingga buatlah selengkap-lengkapnya, buatlah sebagus-bagusnya, karena apa yang kalian kumpulkan dari kalian presentasikan itu menjadi nilai ujian akhir kalian. Ya, nah waktunya masih seminggu dari sekarang. Ya, ada yang presentasinya hari Senin, ada yang presentasinya hari Selasa, ada yang di hari Rabu, ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat. Ya,
Kalau misalnya di hari H, ya, kebetulan saya berhalangan Pak, tidak bisa presentasi, tidak apa-apa. Presentasinya bisa dititipkan ke teman kalian. Yang penting PPT-nya itu kalian yang buat. Ya, di PPT-nya itu ada nama kalian. Seperti itu. Nah, jadi pertemuan satu hari ini sampai pertemuan hari Kamis itu masih saya yang memberikan materi. Lalu di hari Jumatnya masih ujian tengah seperti biasa. Nah, kalian mulai presentasinya itu di hari Senin minggu depan. Seperti itu. Jadi kalian punya cukup waktu untuk membuat materinya. Nanti satu orang cukup 3 saja. Ya, satu orang 3 makanan dan minuman. Nanti begitu sudah ketahuan kelompoknya, silakan kalian berembuk agar antar anggota kelompok tidak ada yang membuat makanan yang sama. Ya, seperti itu. Oke, kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, Bu Lamia, silakan Bu. Ya Pak, saya bertanya terlebih dahulu soal presentasi. Itu presentasi misalkan satu kelompok kan setiap anggotanya 3 makanan. Kalau begitu tiap kelompok ditentukannya berdasarkan makanan negara dari berbagai negara. Misalkan kelompok A negara Jepang kayak gitu atau gimana tuh Pak? Soalnya kan satu menit 3 orang. Ya, karena kita sedang mata kuliah kuliner Indonesia, jadi yang saya bagi kelompok itu bukan negara, tapi yang saya bagi kelompok itu adalah daerah di Indonesia. Misalnya Bu Lamia kelompoknya saya tugaskan carilah kuliner masakan di Pulau Sumatera. Nah, silakanlah dieksplor satu Pulau Sumatera. Mungkin ada yang mau nyari makanan Medan, ada yang mau nyari makanan Bengkulu, ada yang mau nyari makanan Jambi. Nah, terserah gitu. Jadi itu yang akan dikerjakan, bukan negara, Bu. Oh iya, sorry Pak. Mm-mm. Oh iya, oke. Seperti Uh, itu. Oke Pak, saya mau bertanya mengenai materi ya Pak. Mm-mm. Kan Ya, kan banyak nih perdebatan kalau rendang itu dari Malaysia ataupun Indonesia. Tetapi saya posisinya sih di tengah-tengah aja lah, karena kan saya nggak tahu pasti bagaimana. Cuman pernah saya baca kalau orang yang berada di Sumatera Barat itu pada abad 15 lah kira-kira mereka udah mulai migrasi ke Malaysia dan secara nggak langsung pasti kan uh, mengembangkan atau masakan dari khas Sumatera Barat itu juga berkembang di negara Malaysia dan karena di Malaysia mungkin dari orang-orang Malaysianya juga ada rendangnya dimodifikasi atau bagaimana karena rendang kan tiap daerah juga berbeda. Itu jadi kalau misalkan diklaim bisa dari Malaysia ataupun Indonesia itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan pada abad segitu, pada abad 15 ya, yang udah lampau jauh, eh, apakah udah bisa menentukan kalau, oh ini berasal dari ini berasal dari ini. Kan pada dasarnya di Sumatera Barat juga etnisnya etnis Melayu, cuman karena beda negara aja, padahal kalau dari jarak juga dekat. Itu perdebatan kayak gitu menurut Bapak bagaimana? Terima baik. kasih. Terima kasih. Oke, sebenarnya pada zaman dahulu itu orang Indonesia dan orang Malaysia itu adalah satu suku, ya, satu keturunan, ya. Oke, mungkin kita nggak bicara Indonesia lah ya, tapi kita lebih ke arah Indonesia bagian barat. Contohnya daerah Sumatera, Kepulauan Riau, ya. Lalu ada beberapa di daerah Kalimantan juga. Nah, sebenarnya mereka itu satu suku yaitu suku Melayu. Makanya sampai sekarang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia pun sedikit banyak ada yang sama. Banyak yang sama malah ya. Kita orang Indonesia kalau misalnya nggak usah jauh-jauh lah, kita Indonesia nonton film Upin Ipin aja. Nggak pakai subtitle aja kita bisa ngerti apa yang mereka omongin. Ya. Lalu orang Malaysia itu
justru mereka kalau artis-artisnya mereka lebih suka sama artis Indonesia kayak Dewa ya, lalu Ruth Sahanaya itu mereka justru suka orang Indonesia gitu. Jadi walaupun banyak perdebatan seperti itu, sebenarnya kita itu adalah satu suku ya. Nah, sehingga pada zaman makanya begitu banyak kemiripan, salah satunya rendang. Lalu pernah juga berdebat tentang batik. Lalu berdebat juga tentang reok Ponorogo, lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, semua itu diperdebatkan karena sebenarnya pada dulunya mereka itu satu suku. Nah, mungkin ada dari suku itu terpecah, ada yang tinggalnya di Sumatera, ada yang tinggalnya di Kalimantan, ada yang tinggalnya di Malaysia, ada yang tinggalnya di Sarawak, dan lain-lain gitu ya. Tapi mereka itu berasal dari satu suku gitu. Makanya begitu banyak kemiripan. Mungkin batik atau rendang itu pada dulunya dibuat oleh satu suku. Lalu setelah itu sudah dikenal oleh di dalam sukunya terpecah. Ada yang ke Malaysia dan ada yang ke Indonesia. Nah, menurut saya sangat susah sekali untuk benar-benar mencari tahu siapa sih orang yang pertama kali menciptakan rendang. Ya, sangat sulit kita untuk menelusuri siapa orang pertama yang menciptakan rendang. Nah, dari orang pertama rendang itu, kalau misalnya ternyata kita berhasil menemukan si orang ini, nah yang kita cari tahu orang ini sekarang tinggal di mana. Dulu dia tinggal di mana? Apakah dia ikut pindah ke Malaysia atau dulu tinggalnya di Indonesia? Nah, itu baru ketahuan. Tapi sampai sekarang perdebatan itu tidak ada habisnya ya, karena memang kita tidak bisa mencari tahu siapa sih yang menciptakan rendang ya. Bahkan sebenarnya kayak rendang sendiri tidak ada resep standar untuk rendang, tidak ada. Ya, karena itu rendang di Padang, rendang di Bukit Tinggi, rendang di Jambi, rendang di Medan itu rasanya beda semua. Tapi mereka menamakannya rendang. Nah, kebingungan itulah ya, kebingungan itulah yang menjadi sangat sulit untuk kita mencari tahu siapa sih yang pertama kali bikin rendang. Dan dia bikin rendangnya itu resepnya apa dulu, itu sangat susah dicari. Karena itu menurut saya itu menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya. Makanya sekarang kalau di UNESCO itu mereka itu sekarang lebih ke arah siapa yang lebih dulu mendaftarkan ke UNESCO itu yang dianggap lebih original. Tapi menurut saya nggak bisa seperti itu ya. Kalau mau tahu originalnya harus cari tahu siapa yang pertama kali membuatnya, tapi itu sangat susah. Jadi biarlah kita hidup ke dalam kebingungan ini, ya, kebingungan ini. Yang penting adalah kita percaya ya bahwa itu semua adalah budaya yang harus dilestarikan. Tidak peduli itu punya siapa, tapi selama itu merupakan budaya dan bagian dari Indonesia, maka itu harus kita lestarikan. Menurut saya seperti itu, Bu Lamia. Oh iya Pak, ya. Sebenarnya sih ya kan emang influence dari negara lain. Kalau kita debatin itu aja sebenarnya bisa aja kan Pak, kayak di Indonesia kan nasi uduk, di Malaysia nasi lemak kan sama-sama pakai santan, cuman karena beda nama aja. Betul, iya. Jadi sebenarnya semua itu berasal dari satu suku kita semua gitu. Jadi ya susah kalau kita mau mencari tahu siapa yang duluan-duluan gitu ya. Sekarang kita bilang, oh kita kalau makan nasi kuning, salah satu lauknya itu perkedel. Perkedel dianggap masakan Indonesia. Tapi tadi saya bilang perkedel itu bukan masakan Indonesia, itu masakan Belanda, namanya frikadel gitu. Dan cara membuatnya persis sama. Tapi kenapa kita bilangnya makanan
perkedel itu menjadi makanan Indonesia, padahal bukan gitu. Jadi kalau kita mau berdebat terus nggak akan ada habis lah. Intinya adalah selama kuliner itu enak ya, dan itu harus dilestarikan, itu aja sih. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke, iya. Baik, ada lagi yang mau bertanya mungkin tentang tugas presentasi. Nanti siang akan saya berikan pembagian kelompoknya beserta saya tuliskan perintahnya dengan jelas gitu ya. Ya, Pak Khairul Amri silakan. Selamat pagi Pak. Pagi. Itu nanti pembagiannya boleh nggak Pak? Takutnya nanti ada yang sama, maksudnya kayak apa masakannya setiap kelompok gitu. Takut nanti ada yang sama jadi tidak bertabrakan gitu maksudnya Pak. Oke. Antar kelompok itu tugas daerahnya berbeda. Kelompok 1 Pulau Sumatera, kelompok 2 Pulau Jawa. Itu sudah pasti berbeda masakannya. Nah, kalau di dalam kelompok kalian, antar anggota kelompok, tadi yang saya bilang, kalian silahkan diskusikan di dalam kelompok. Ya, satu orang misalnya tugasnya 3 makanan. Kalian satu kelompok 6 orang. Maka total akan ada 18 makanan gitu ya. Silakan kalian berdiskusi siapa yang bahas apa agar antar anggota kelompok tidak terjadi menu yang sama. Seperti itu Pak Amri. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, jelas ya. Baik, kalau gitu nanti siang akan Bu Jasmine kirimkan untuk pembagian kelompok dan tema tugasnya dan rincian perintah tugasnya. Ya, oke, kalau gitu terima kasih banyak. Selamat pagi dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi.